Saya tidak punya cukup uang. Pak Prospek, yang tidak mampu membeli asuransi jiwa itu sebenarnya justru yang lebih membutuhkan dibanding dengan orang yang memang mampu membelinya. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang meninggal di kelompok usia Anda, Pak Prospek? Dan berapa banyak orang yang tetap hidup? Mereka biasanya percaya bahwa kematian itu selalu bisa terjadi setiap saat kepada semua orang, tapi tidak kepada diri mereka sendiri. Berapa jumlah orang meninggal setiap tahunnya dari setiap 1.000 orang? Saya akan ceritakan hal berikut ini, Pak Prospek. Mari sejenak membayangkan keadaan ini. Bayangkan Anda berada di antara 1.000 orang itu, dan lalu di belakang Anda ada 1.000 pucuk senjata yang sedang serentak dikokang ya. Dan oh iya, dari 1.000 senjata yang diarahkan ke Anda ada 992 senjata yang berisi peluru kosong. Hanya 8 senjata yang pelurunya asli, tapi Anda tidak mengetahui mana yang asli. Jadi di sanalah Anda berdiri di belakang tembok, tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berteriak, "Bidik senjata!" Nah, sekarang katakan pada saya, Pak Prospek ya, misalkan bidik senjata, gitu ya. Jadi sekarang katakan kepada saya, Pak Prospek, jika sesaat sebelum orang berteriak, "Tembak!" ternyata saya berlari gitu ya, Pak Prospek ya. Berlari kepada Anda dan meminta Anda menandatangani pengajuan asuransi jiwa, di mana isinya adalah UP contohnya 1 miliar untuk keluarga Anda. Apakah Anda mau menandatanganinya? Tentu Anda keberatan untuk tanda tangan ya, kalau Anda tahu senjata tersebut tanpa peluru atau alias kosong ya. Namun bagaimana cara Anda mengetahuinya? Memang tuntutan hidup ini berat dan sulit, Pak Prospek. Namun tuntutan persyaratan asuransi jiwa itu sesungguhnya sangat ringan ya. Saya mengingatkan bahwa suatu ketika seseorang pasti membayarkan asuransi jiwa. Mereka kini memiliki pilihan, dapat membayarnya dengan mudah saat ini. Jadi mereka mempunyai pilihan untuk saat ini. Atau keluarga mereka yang nanti terpaksa membayarnya dengan cara yang sulit dan biaya yang jauh lebih besar. Jadi itu pilihan, Pak Prospek, dan pilihan tersebut ditentukan saat ini. Banyak orang mengatakan biaya asuransi terlalu tinggi. Kehidupan ini sendiri sebenarnya memang mahal. Apapun yang ingin Anda capai saat ini, pasti semuanya membutuhkan uang. Bagaimana caranya saya dapat membayar asuransi jiwa? Penghasilan saya cuma 5 juta. Pak Prospek, mari berandai-andai. Saat besok Anda bekerja di kantor, kemudian tiba-tiba keadaan kantor ekonominya kurang baik. Jadi keuangan perusahaan tidak baik dan bos menurunkan gaji menjadi 4.500.000 contohnya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda masih tetap melanjutkan kehidupan keluarga Anda? Ya, tentu. Apakah Anda masih melanjutkannya? Oke, tapi saya masih punya cicilan rumah. Pak Prospek, Anda memang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Tapi apakah keluarga Anda dapat membayarnya jika Anda meninggal dunia atau mengalami cacat permanen?
marilah pastikan keluarga Anda akan tetap tinggal di rumah yang indah yang sudah Anda berikan. Tapi uang saya itu habis untuk cicilan mobil. Saya dapat mengerti mobil Anda memang bagus dan program ini bisa menangani semua tagihan, termasuk kewajiban Anda, termasuk yaitu cicilan kredit mobil Anda. Ini adalah program yang luar biasa untuk masa depan Pak Prospek. Lebih murah sebenarnya dibanding cicilan mobil Anda. Jadi lebih murah dibanding dengan cicilan mobil. Uang saya tidak cukup, saya baru aja memulai bisnis. Saya sangat yakin bahwa Anda memulai bisnis tentu menggunakan sejumlah fasilitas bank atau pinjaman dari bank gitu ya Pak Prospek ya. Apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan di sini adalah menjamin bahwa istri Anda itu memiliki cukup uang tunai untuk melunasi saldo pinjaman Anda di bank. Jika rencana ini adalah rencana pengaman, jadi pengamanan untuk keuangan bisnis Anda Pak Prospek. Tapi saya lagi kesulitan bayar tagihan ini. Ini adalah tagihan yang menjadi prioritas jika terjadi meninggal dunia atau cacat Pak Prospek. Hanya tagihan asuransi yang tidak akan menagih Anda lagi. Dan justru bisa digunakan untuk membayar tagihan-tagihan Anda, UP-nya ya. Jadi kalau UP-nya cair bisa digunakan untuk itu. Tapi bisnis sedang turun dan drop akibat corona sekarang ini. Anggaplah saya sebagai karyawan tambahan Pak Prospek di perusahaan Anda. Dan saya akan menjadi satu-satunya, yaitu produk saya ini yang akan berguna di masa tua Anda. Dan jika Anda mengalami cacat tetap atau terjadi meninggal dunia, UP asuransi jiwa akan berguna untuk keluarga Anda. Tapi saya ada kemitraan bisnis. Sebenarnya Pak Prospek, Anda justru tidak akan sanggup membeli asuransi jiwa jika hal ini terjadi. Contohnya apa? Salah satu seorang mitra kepemilikan usaha, yaitu dia meninggal dunia. Kemitraan yang semula ada akan lenyap dan si janda yaitu istrinya akan mengambil saham yang menjadi kepemilikannya. Dan pihak bank juga akan mencemaskan keberhasilan perusahaan Anda Pak Prospek. Berapa puluh juta untuk beli UP asuransi jiwa sebenarnya bisa menyelamatkan usaha yang bernilai miliaran rupiah. Nah, Pak Prospek, bukankah Anda ingin menghindari kerugian seperti itu?